sekadar jogging di kota Rosmau ni, memakai celana pendek. Katanya untuk ikut PON, ada yang ikut pra-PON. Ini semua haram surga. Pembuka aurat haram surga. Jadi itu tak perlu sok-sok keren hanya untuk menikmati neraka. Apakah surga yang diciptakan oleh Allah untuk Adam, di tempat Adam dicipta, apakah itu surga yang akan kita masuk nanti, atau surga khusus, atau itu bukan surga, atau hanya sebuah tampakan saja, sebagai ujian bagi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu penyebab dibukanya pintu surga untuk kita insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas fadilah yang terakhir dari taubat, yaitu taubat menjadi penyebab seseorang kembali meraih surga dan dihindarkan dari api neraka. Makanya orang yang melakukan kesalahan hari ini belum tentu dia menjadi ahli neraka. Bisa jadi kita hari ini yang suka menerakakan orang lain, bisa jadi kita lah yang kemudian menjadi penghuni neraka. Maka semua urusan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tersisa yang mungkin perlu kita bahas untuk menambah pengetahuan kita dari pembahasan yang terakhir. Jadi sebelum kita masuk ke judul yang baru, ada yang perlu kita sampaikan, dan ini mungkin jarang dibahas, yaitu tentang kedudukan Nabi Adam di dalam surga. Jadi karena kita kemarin bicara tentang surga adalah miliknya orang-orang yang bertaubat, dan salah satu contoh teladan di antara manusia yang dikembalikan ke surga setelah taubatnya adalah nenek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Di Adam ini tinggal di surga, diciptakan di surga, juga istrinya yaitu Siti Hawa. Lalu kemudian
Allah beri ujian, yaitu beliau mengalami masa-masa yang sempat melakukan pelanggaran, dan Allah jelaskan dalam banyak ayat. Salah satunya surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadallahuma bighurur. Jadi keduanya, yaitu Adam dan Hawa, digoda, ditipu oleh tipu daya syaitan. Nah, ada tafsir yang mengatakan bahawa Adam dan Hawa ini ditipu bukan karena ingin melanggar, bukan karena ingin melawan Allah. Mereka sangat taat kepada Allah, tapi yang membuat mereka tertipu oleh syaitan, yaitu ketika syaitan membawa nama Allah. Ketika syaitan membawa nama Allah, aku bersumpah demi Allah, kalau engkau makan buah dari pohon ini, maka engkau akan kekal di dalam surga. Maka tidak terbayangkan di waktu itu bahawa ada yang memakai nama Allah untuk berbohong. Jadi keyakinan muncul seakan-akan sumpah dengan memakai nama Allah itu adalah salah satu daripada janji Allah. Disitulah kenapa Adam dan Hawa kemudian tertipu. Nah, jadi bukan dengan unsur kesengajaan ingin melawan Allah, karena itu jauh dari sifat seorang hamba Allah, apalagi yang telah diciptakan menjadi Nabi. Nah, kemudian mereka berdua dihukumi oleh Allah dengan ditelanjangkan, dan kemudian mereka mencoba mencari daun-daun di dalam surga untuk menutupi aurat mereka. Wattafiqa yakhsifani, mereka terus berusaha, begitu ditelanjangkan mereka berusaha mencari alaihima min waraqil jannah, mencari daun-daun dari surga untuk menutupi aurat. Lalu kemudian diturunkanlah ke bumi, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma sajarah. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah telah mengatakan, bukankah kalian berdua telah kularang untuk memakan buah dari pohon tersebut? Wa qul lakuma inna syaitan lakuma aduwwum mubin. Dan bukankah juga aku telah mengatakan kepada kalian bahawa syaitan adalah musuh kalian berdua yang nyata. Nah, maka hati-hati, ini pelajaran bagi kita. Ahli tafsir mengatakan kenapa hukuman bagi Adam dan Hawa ditelanjangkan, menunjukkan bahawa itu hukuman yang memalukan, jadi dipermalukan, dan sekaligus menunjukkan bahawa orang yang telanjang tidak akan pernah kembali ke surga. Makanya Rasulullah mengatakan, pakaian yang dipakai oleh seorang hamba, baik laki maupun perempuan, tapi fokus hadis pada perempuan karena lebih berbahaya efeknya, itu pakaian yang ketat menempel di badan, menyebabkan haram surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh, kata Nabi. Jadi ada 3 model perempuan, kata Rasulullah, jangankan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga sudah tercium dari 40 tahun perjalanan. Artinya 40 tahun lagi kita mau sampai ke pintu surga, bau surga sudah sampai di sini. Tapi bagi perempuan ini tidak mendapatkannya. Siapa mereka? Salah satunya yaitu nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Artinya pakaian ketat. Maka yang berpakaian ketat haram surga, apalagi yang telanjang bulat.
Dan orang-orang yang membiarkan anaknya, istrinya berpakaian telanjang juga terseret oleh mereka menuju ke neraka. Makanya orang telanjang tak boleh balik ke surga. Kita yang laki-laki yang suka pakai celana pendek dengan alasan keren, dengan alasan ini gaya barat, lalu dia main futsal celana pendek di atas lutut, main tenis, raket, bahkan hanya sekedar jogging di kota Rosmawi, memakai celana pendek, katanya untuk ikut PON. Ada yang ikut prapon. Ini semua haram surga. Pembuka aurat haram surga. Jadi itu tak perlu sok-sok keren hanya untuk menikmati neraka. Berapa dapat kalau menang PON? Paling dapat 10 juta. Beda presiden, beda hadiah. Setelah itu masuk neraka, terlupakan semua hadiah itu. Di mana kerennya orang memakai celana pendek di atas lutut? Jadi perlu difahami bahwa Adam dan Hawa alaihi wassalam itu salah satu yang ingin diberitahukan Allah. Hukuman ditelanjangkan, menunjukkan bukti telanjang tidak boleh masuk surga. Lalu kemudian juga Allah telah mengatakan syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Maka hati-hati dengan syaitan. Tipu daya syaitan itu kadang-kadang saking dahsyatnya, dia menggunakan fasilitas. Salah satu fasilitasnya kalau kita laki-laki melalui perempuan. Karena kalau syaitan hanya mengandalkan kekuatan dirinya, maka Allah telah menjawab, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Bapak ibu masuk ke rumah, sebelum salam disunnahkan oleh Nabi baca bismillah. Barang siapa yang membaca bismillah sebelum masuk ke rumah, hanya bismillah, tak sambung ar-Rahmanir-Rahim juga boleh. Bismillah sebelum masuk ke rumah, sebelum salam. Apa yang terjadi kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Syaitan berkata kepada pasukannya, yaitu panglima syaitan berkata kepada pasukannya, apa yang dikatakan? La mabita lakum, kita tidak bisa masuk ke rumah ini hanya karena ucapan bismillah. Tidak bisa masuk dari depan, tidak bisa masuk dari belakang, tidak bisa masuk dari plafon, dari ventilasi, tidak bisa masuk, hanya karena membaca bismillah. Maka tipu daya syaitan lemah. Yang tidur dengan doa, membaca ayat kursi, membaca 3 kul, syaitan membawa sihir, tidak tembus. Orang yang hidup dengan sunnah Nabi tidak tembus tipu daya syaitan. Lalu yang perlu diperhatikan berikutnya, anak syaitan pintarnya, dia tahu dirinya lemah. Bagi orang yang mengamalkan sunnah Nabi, sunnah harian, masuk WC baca doa, itu syaitan dalam WC tak mampu menggoda. Kalau tak baca kalau masuk WC tak baca doa, maka orang di dalamnya digoda. Caranya bagaimana? Merokok, baca koran dalam WC, ada yang baca novel dalam WC, kemudian menyanyi. Satu album 6 lagu habis. Itu kejadian. Kalau dia masuk ke rumah, karena kita tidak sering baca bismillah masuk ke rumah, apa yang terjadi? Rumah kacau, tak sanggup salat subuh. Istri suka melawan suami, suami suka menampar istri, anak-anak melawan ayah, tak ada yang suka salat berjamaah. Semua susah, hidup dalam keadaan tidak dekat dengan Allah. Kenapa? Syaitan ada di dalam rumah kita. Makanya hati-hati. Maka syaitan itu pintarnya, dia tahu dirinya lemah, maka dia gunakanlah fasilitas yang kuat. Apa dia? Perempuan kalau untuk laki-laki. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf, inna kaidahunna azim. Perempuan itu tipu dayanya azim, kuat sekali.
Kita nak jatuh sama syaitan. Kalau syaitan perempuan yang datang langsung, kita lari, bukan mendekat. Misal syaitan perempuan, setan yang tapi jenis kelamin perempuan, dia datang, kita lari, nak mau mendekat. Dia bisa berbentuk kuntilanak, macam-macam dia itu. Tapi kalau perempuan yang bersifat setan datang, kita tak lari. Satu WA saja cuma dengan panggilan abang sayang, ampuh semua. Isteri-isteri yang sah ditinggalkannya, maka cukup baik. Nah, jadi oleh kerana itu hati-hati. Dan Allah telah katakan bahawa Adam pun tertipu dengan Hawa, dengan tipu daya syaitan. Nah, menariknya, Adam dan Hawa begitu turun, mereka taubat. Mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka ucapkan itu, kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampunkan kami, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Lalu Allah menyatakan setelah taubat, fataba alaih, Allah terima taubatnya mereka berdua, lalu dikembalikanlah ke surga. Artinya setelah melewati masa di muka bumi, maka Adam dan Hawa tetap surga, walaupun sempat mengalami fase pemberian hukuman yang itu sebagai konsekuensi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan yang lebih menarik untuk kita pikirkan. Yaitu, apakah surga yang diciptakan oleh Allah untuk Adam, di tempat Adam dicipta, apakah itu surga yang akan kita masuk nanti, atau surga khusus, atau itu bukan surga, atau hanya sebuah tampakan saja, sebagai ujian bagi Adam. Nah, ini mungkin orang ada yang bertanya, tapi ada yang belum mendapatkan jawabannya. Maka kalau kita kaji, itu ternyata jumhur ulama ada pandangan yang berbeda di antara para ulama tentang masalah apakah surga yang Adam tempati itu, apakah itu surga yang akan kita kembali nanti setelah melewati yaumul hisab. Jadi secara garis besar ada dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama, sebagian besar ulama berpandangan bahwa surga yang ditinggali oleh Adam, ini ditulis dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa surga yang ditinggali oleh Adam dan Hawa di awal proses penciptaan mereka adalah surga yang ada di langit, dan surga itu adalah jannatul ma'wa. Surga itu adanya di langit, dan itu termasuk surga yang abadi, yaitu salah satu namanya adalah jannatul ma'wa. Dan ini kenapa para ulama mengatakan surga itu adanya di langit, dan itu surga juga yang disebut jannatul ma'wa tadi, dengan beberapa dalil. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis menyebutkan tentang keabadian di surga itu, dan itu ciri-ciri surga. Dalam surah Al-A'raf ayat 19, Allah mengatakan, ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah fakula min haitsu ragadat min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Jadi kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah apa yang engkau sukai. Nanti ujungnya jangan dekati pohon ini, dan Allah tidak suka kepada yang melakukan kezaliman. Lafaz ini, lafaz al-jannah kata para ulama, itu tidak ada maksud lain kecuali jannah yang ada di langit. Jadi alif lam ma'rifah yang ditempelkan ke jannah itu menunjukkan tidak ada lain surga yang dimaksud Allah kecuali surga yang ada di langit.
Nah kemudian hadis-hadis itu menyebutkan bahwa Adam itu diturunkan. Bahasa Al-Quran juga begitu, diturunkan wa qulna bitu, itu turun. Dalam hadis ketika Adam alaihi salam, ini dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Hurairah dan Huzaifah al-Yamani. Saya persingkat karena waktu kita singkat, saya tidak baca bunyi hadisnya, Pak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ketika datangnya hari kiamat semua manusia berkumpul. Lalu kemudian mereka dalam kebingungan sebelum diputuskan oleh Allah dimulainya yaumul hisab. Ini pernah kita bahas. Karena nanti yang bisa memutuskan kebingungan itu adalah Nabi Muhammad. Setelah bersujud di bawah arasy memohon petunjuk dari Allah untuk memberi syafaat pada umat, disitulah dimulainya yaumul hisab. Sebelum Nabi Muhammad memulai, kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kebingungan mau melakukan apa. Akhirnya muncul inisiatif mencari para nabi. Nah, nabi pertama yang dicari kata Rasulullah adalah Adam. Lalu umat mulai mengatakan, engkaulah ayah kami, mohonlah agar pintu surga dibukakan untuk kami. Apa Adam jawab? Aku tidak pantas untuk memohon syafaat kepada kalian, karena yang mengeluarkan kalian atau yang membuat kalian berada di bumi, karena aku ini bapak kalian ini yang diturunkan dari surga. Jadi bahasa Nabi Adam, kalian berada di muka bumi gara-gara kesalahanku. Aku diturunkan dari surga. Jadi bahasanya diturunkan. Maka para ulama mengatakan bahwa Adam berada di surga, yang berada di langit. Kemudian hadis yang lain juga riwayat Muslim, ketika Nabi Adam, Rasulullah yang mengatakannya, ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Adam pernah bertemu Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka berdebat di sisi Allah, dan akhirnya nanti Nabi Adam berhasil mengalahkan diskusinya dengan Nabi Musa. Ini panjang Pak ceritanya, kita tidak sempat menceritakan ini. Tapi yang kemudian, yang intinya, Nabi Musa itu mengatakan kepada Adam bahwa, wahai Adam, engkaulah orang yang diciptakan langsung dengan tangan Allah, dan Allah meniupkan ruhnya kepadamu, lalu para malaikat bersujud kepadamu. Allah telah memberi kesempatan engkau tinggal di surganya, lalu engkau melakukan dosa kepada Allah, lalu engkau diturunkan. Hasil daripada engkau diturunkan, kami semua merasakan pedihnya penderitaan hidup di muka bumi. Nah, jadi Nabi Musa itu mengatakan, ini wahai Adam, karena engkau melakukan dosa. Nah, begitu Nabi Musa mengatakan, ini sebab engkau melakukan dosa, akhirnya engkau diturunkan. Bahasanya kembali diturunkan. Ini saya nggak sempat baca lagi hadisnya Pak, karena panjang. Nah ini semua menunjukkan bahwa para ulama mengatakan itu surga itu memang surga yang ada di langit. Jadi bukan surga buatan yang ada di bumi, surga yang ada di langit dengan bukti-bukti dari dalil. Namun sekali lagi, apakah itu surga yang juga kita akan kembali ke dalamnya? Nah, di situ kemudian jumhur ulama mengatakan, walaupun surga itu adalah surga yang ada di langit, tapi surga itu dicipta khusus untuk memberi ujian pada Adam. Jadi bukan surga yang kita akan kembali ke dalamnya, Pak. Itu surga benar di langit, dan itu salah satu surga yang abadi. Namun surga itu dibuat khusus oleh Allah untuk menjadi ujian bagi Adam. Ini yang dipahami oleh para jumhur ulama. Kenapa bisa begitu? Karena kalau seandainya surga itu surga tempat kita kembali, maka tidak cocok dengan keterangan dari Allah dan Rasul yang menyatakan tentang sifat surga tempat kita kembali. Contohnya apa? Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 49, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Surga itu tidak akan ada lelah di dalamnya.
Tidak akan ada lelah di dalamnya, dan tidak mungkin penduduk surga bimukhrajin, tidak mungkin penduduk surga dikeluarkan. Sedangkan Adam dikeluarkan. Sifat surga yang kita kembali, Pak, sekali masuk surga kita tidak mungkin keluar, dan tidak mau keluar. Mau ke mana memang kalau mau keluar? Mau ke neraka. Cuma diizinkan JJS saja, jalan-jalan sore ke neraka diizinkan. Maka dalam surat Al-A'raf disebutkan ketika penduduk surga kemudian diizinkan untuk bertandang melihat penduduk neraka, fa'azzana mu'azzinun bainahum, lalu ada yang berseru di antara mereka, lalu ditanyalah, apakah janji Allah kepada kalian sudah dapat wahai penduduk neraka? Penduduk neraka menjawab, benar, kami sudah dapat. Penduduk neraka bertanya, kalian sudah dapat janji Allah surga? Sudah. Jadi itu terjadi percakapan. Itu dibolehkan. Tetapi yang maksudnya tidak ada yang dikeluarkan dari surga menuju ke neraka, tidak ada. Yang ada dari neraka dikeluarkan dengan berbagai pertolongan Allah menuju ke surga. Makanya kalau Adam dikeluarkan, berarti itu bukan surga tempat kita kembali. Itu surga khusus untuk Adam dan Hawa dan sebagai tempat ujian. Lalu kemudian hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa Rasulullah mengatakan, kalau Allah a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at, telah kupersiapkan kepada hambaku yang saleh nanti suatu tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, juga tidak pernah terlintas di hati manusia manapun. Jadi kita masuk ke satu tempat yang kita tidak terbayangkan keindahannya. Bidadari sampai Allah mensifatkannya dengan ka'amsal al-lu'lu' al-ma'nun, yaitu bidadari seperti mutiara atau permata maknun yang belum terbuka segelnya, masih tersimpan rapi, Pak. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana bentuk bidadari. Dia masih tersimpan rapi, hanya diberikan nanti kepada penduduk surga. Maka ini semua menunjukkan bahawa itu bukan surga tempat kita kembali. Jadi ada surga khusus untuk Nabi Adam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama besar di Mesir, itu juga memastikan di dalam kitab yang merangkum hasil beliau, hasil pemikiran beliau, yaitu Fatwa Kullu Man Yuhimmuhul Muslim. Beliau mengatakan begini, bahwa surga yang dihuni Nabi Adam bersama Hawa bukanlah surga pembalasan yang disiapkan untuk kita. Sebab surga yang disiapkan untuk kita itu hanya boleh dilewati setelah melewati prosedur Allah, yaitu salah satunya hisab. Walaupun nanti ada orang yang dibebaskan dari hisab, tapi tetap melewati prosedur itu. Sehingga surga itu tidak layak disebut surga yang diduduki Adam, karena Adam langsung masuk surga itu tanpa melalui proses hisab. Alasan kedua, di dalam surga yang akan kita tempati nanti insyaAllah, itu tidak ada lagi beban taklif, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi suruhan apapun, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi apapun, tidak ada lagi larangan. Khamar yang dulu diharamkan di dunia dihalalkan di sana. Maka kita boleh bersenang-senang, Pak. Silahkan mabuk. Yang mabuk di dunia tak boleh lagi mabuk di akhirat. Yang mau sabu di akhirat, jangan mabuk sekarang, jangan sabu sekarang. Di sana kita fly, Pak. Boleh mandi langsung, sungai madu, sungai arak, sungai susu. Semua larangan tak ada, perintah juga tak ada lagi. Jadi tak perlu lagi solat, tak perlu lagi puasa Senin Kamis, tak perlu lagi ikut pengajian, Pak. Tak perlu umrah. Maka travel tak berlaku di sana. Tak ada orang yang
perlu melakukan itu lagi, karena semua kesenangan telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cocok dengan cerita Nabi Adam. Nabi Adam dalam surga dibebankan taklif. Wala taqraba hazihi sajarah. Kalian jangan makan-makan buah dari pohon ini. Jadi itu bukan surganya Nabi Adam, itu bukan surga yang akan kita tempati. Lebih indah surga yang akan kita tempati, Pak. Karena kita melewati prosedur kelelahan, kesabaran dalam menghadapi hidup. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan ketiga, kata Imam Tawaddi Sya'rawi, bahwa di surga yang akan kita tempati tidak ada lagi gangguan setan. Tidak mungkin setan bisa mengganggu kita di dalam surga. Ngapain? Karena tidak mungkin lagi kita dikeluarkan. Tidak ada lagi tipu daya di sana. Semua yang menyakitkan perasaan, yang membuat hati tersiksa, itu dihapuskan Allah. Maka saya bilang, cemburu itu dihapus Allah. Maka ibu-ibu nanti ketika suaminya mendapatkan bidadari, 70 bidadari Allah sediakan. Ketua bidadarinya ya istri kita, Pak. Tapi bentuknya bukan lagi bentuk sekarang, jadi jangan sesali. Bentuknya bentuk bidadari. Apakah istri kita cemburu di saat kita bertandang ke bidadari yang lain selama sebanyak 70 bidadari dalam hadis? Tidak ada lagi rasa cemburu, karena cemburu menyiksa hati. Di sana tidak boleh lagi ada sesuatu yang menyiksa hati. Semua harus berbahagia. Maka tidak ada cemburu. Kalau sempat istri kita melarang juga kita pergi ke rumah bidadari yang lain, pasti kita akan mengatakan, ikah hidonya kalarang lung, ya. Di surga api kalarang lung, kata bi gede neraka. Itu bisa kita talak 200.000, Pak. Enggak ada lagi itu. Jadi istri dapat kesenangan apa? Dia tidak peduli apa suaminya lakukan, karena sudah sama-sama taat di dunia. Dia kesenangan dia dapat mukantarah, qanatir mukantarah minaz zahab wal fiddah. Keindahan surga, rumah saja terbuat dari emas dan perak. Maka bisa dipastikan bahwa istri-istri kita itu nanti itu di rumah aja tidak mau keluar-keluar. Sekarang kita bawa ke mall aja tidak keluar-keluar, apalagi masuk surga. Maka nggak ada lagi setan. Itu apa setan ganggu di sana? Sedangkan di waktu kejadian Adam dan Hawa, malah setan bisa masuk. Makanya para ulama mengatakan itu surga khusus untuk memberi ujian. Diizinkan setan masuk. Nanti setan di mana nasibnya, Pak? Setan ya di neraka lah. Kecuali mereka yang Islam, yaitu jin-jin Islam melalui surat Al-Jin, nah itu diizinkan masuk surga. Setan tidak bisa masuk ke surga. Nah, dari semua kategori yang disebutkan ini, maka kesimpulannya bahwa yang selama ini mengira bahwa Adam dan Hawa berada di surga yang akan kita kembali, maka menurut jumhur ulama itu tidak cocok. Lebih indah surga yang akan kita tempati nanti dibandingkan surga sebagai buatan Allah untuk menguji Adam alaihissalam. Padahal dalam tafsir, dalam hadis disebutkan, hadis sahih, ketika ditiupkan ruh Adam, itu kan ditiup dari ubun-ubun. Maka yang pertama sekali bergerak matanya. Begitu matanya bergerak, ini baru ditiup ruh. Ini hadis sahih. Saya tidak hafal matanya dengan sempurna. Tidak mau saya karang-karang matanya itu. Begitu matanya bergerak, Adam melihat keindahan surga, tempat yang dibuat oleh Allah untuknya. Ketika mulutnya sudah sampai nyawa, sudah sampai ruh, mulutnya langsung mengatakan, percepatlah ya Allah, percepatlah ya Allah. Maksud percepat, berbagah nafas waju, negaspol saja langsung. Kira-kira begitulah bahasa Adam. Percepatlah ya Allah. Tidak sabar mau meloncat untuk menikmati surga. Tidak sabar. Begitu indahnya surga di tempat Adam ditempatkan bersama Hawa. Maka kalau itu saja menjadi sebuah sumber keindahan, bagaimana dengan surga yang dipersiapkan untuk kita? Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari jumhur ulama. Nah, nanti ada pandangan kedua, tapi pandangan ini tidak masyhur. Pandangan ini menyebutkan apa? Bahwa
letak surga yang dikhususkan bagi Adam itu ada di bumi. Itu pandangan kedua. Disebutkan juga dalam tafsir, dan ini termasuk pandangan salah satu ulama, Ibnu Jubair, salah satu tabi'in, menyebutkan surga yang diciptakan untuk Adam itu letaknya di bumi. Jadi bumi itu dibuat oleh Allah seperti surga, maka taklif beban yang ada di bumi diberikan ke Adam. Jadi Adam itu tidak diturunkan, dia tetap berada di bumi, tapi dihilangkan nikmat surganya. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Lebih kuat pandangan yang menyatakan Adam berada di surga yang berada di langit. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui ini, apa yang perlu kita ambil sebagai pelajaran, Pak? Berusahalah untuk masuk surga. Salah satunya adalah taubatan nasuha. Ini taubat nasuha ini, Pak. Jadi jangan kembali ke maksiat sekalipun. Pak. Kalau kembali berarti kita belum taubat. Kalau kembali dalam keadaan tidak sengaja artinya terlihat sedang buka HP, terlihat maksiat, maka ciri-ciri orang taubat dia akan menghilangkannya. Artinya dia percepat untuk dia tidak menikmatinya. Jadi jangan sekali-sekali kembali untuk melakukan maksiat. InsyaAllah taubat mengantarkan kita ke dalam surga, dan tanpa celah, tidak ada celah, Allah hapuskan semuanya. Baik, inilah yang perlu kita jadikan sebagai pengetahuan kita. Pada menit itu Ustaz, semenit. Dan insyaAllah tinggal waktu cuma 2 menit lagi Bapak. Minggu depan baru kita masuk ke judul yang baru, dan kita insyaAllah akan membahas berikutnya, yaitu tentang fadilah mati syahid. Apa fadilah mati menjadi syahid. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.